Selamat datang di saluran kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu konflik yang paling kompleks dan berkepanjangan di Timur Tengah. Perang bayangan antara Iran dan Israel. Dari serangan siber hingga operasi rahasia, ketegangan antara dua negara ini terus meningkat dan mempengaruhi stabilitas regional. Apa yang sebenarnya memicu permusuhan ini? Bagaimana kedua negara saling berhadapan di medan perang modern yang tersembunyi dari pandangan publik? Mari kita kupas tuntas dalam video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sejarah permusuhan antara Iran dan Israel dimulai sejak Revolusi Iran tahun 1979 yang mengubah Iran dari monarki pro-barat di bawah Shah Mohammad Reza Pahlavi menjadi Republik Syiah di bawah Ayatollah Ruhollah Khomeini. Sebelum revolusi, Iran dan Israel memiliki hubungan yang relatif baik dengan kerjasama di berbagai bidang termasuk ekonomi dan militer. Namun setelah revolusi Iran, pemerintahan baru di Iran mengambil sikap yang sangat berbeda terhadap Israel. Ayatollah Khomeini dan para pemimpin revolusioner Iran mengutuk Israel sebagai rezim Zionis yang menindas rakyat Palestina dan bertekad untuk menghancurkan negara Israel. Ideologi Republik Syiah Iran yang berbasis pada pandangan bahwa Israel adalah musuh menjadi landasan kebijakan luar negeri Iran. Sejak saat itu, Iran mulai mendukung kelompok-kelompok militan yang beroperasi melawan Israel, termasuk Hezbollah di Lebanon dan Hamas di Gaza. Dukungan ini mencakup bantuan finansial, pelatihan militer, dan penyediaan senjata. Iran juga secara aktif menentang perjanjian damai dan inisiatif diplomatik yang melibatkan Israel dan negara-negara Arab. Di sisi lain, Israel melihat Iran sebagai ancaman eksistensial, terutama setelah Iran memulai program nuklirnya yang kontroversial. Israel khawatir bahwa Iran dapat mengembangkan senjata nuklir yang akan mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah dan mengancam keberadaan Israel. Sebagai tanggapan, Israel telah melakukan berbagai tindakan untuk melawan pengaruh Iran, termasuk serangan militer terhadap fasilitas militer Iran di Suriah dan pembunuhan ilmuwan nuklir Iran. Permusuhan ini juga mencakup serangkaian perang siber, dengan kedua negara saling melancarkan serangan siber terhadap infrastruktur penting masing-masing. Konflik antara Iran dan Israel bukan hanya konflik langsung, tetapi juga perang proksi di berbagai medan pertempuran di Timur Tengah. Secara keseluruhan, sejak Revolusi Iran 1979, hubungan antara Iran dan Israel telah ditandai oleh ketegangan yang terus meningkat, serangkaian konfrontasi langsung dan tidak langsung, serta permusuhan ideologis yang mendalam. Konflik ini tidak hanya mempengaruhi kedua negara tersebut, tetapi juga membawa dampak luas bagi stabilitas dan keamanan di seluruh kawasan Timur Tengah. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah ilmuwan nuklir Iran telah menjadi sasaran pembunuhan dalam serangkaian serangan yang diduga dilakukan oleh Badan Intelijen Israel, Mossad. Salah satu kasus yang paling terkenal adalah pembunuhan Mohsen Fakhrizadeh pada November 2020, yang merupakan salah satu ilmuwan terkemuka dalam program nuklir Iran. Fakhrizadeh ditembak mati di dekat Teheran dalam serangan yang sangat terkoordinasi yang melibatkan penggunaan senjata otomatis yang dikendalikan dari jarak jauh. Pembunuhan ini diduga kuat dilakukan oleh Mossad sebagai bagian dari upaya untuk menghambat kemajuan program nuklir Iran yang dianggap oleh Israel sebagai ancaman eksistensial. Iran menuduh Israel berada di balik pembunuhan ini, meskipun Israel tidak pernah secara resmi mengakui keterlibatannya. Serangan cyber Stuxnet adalah salah satu operasi rahasia paling canggih yang pernah terungkap dan diduga kuat melibatkan kerja sama antara Badan Intelijen Amerika Serikat, CIA, dan Israel, Mossad. Stuxnet adalah worm komputer yang pertama kali ditemukan pada tahun 2010 dan dirancang khusus untuk menargetkan sistem kontrol industri. Serangan ini terutama diarahkan pada fasilitas nuklir Iran di Natanz yang menggunakan perangkat lunak Siemens untuk mengontrol sentrifugal yang memperkaya uranium.
Stuxnet berhasil merusak sekitar 1.000 dari 5.000 sentrifugal di fasilitas tersebut, memperlambat kemampuan Iran untuk memproduksi bahan nuklir yang dapat digunakan untuk senjata. Serangan ini dianggap sebagai bagian dari kampanye yang lebih luas untuk menghambat program nuklir Iran dan menunda kemajuan teknologi nuklir mereka tanpa harus melancarkan serangan militer langsung. Kedua operasi rahasia ini, pembunuhan ilmuwan nuklir dan serangan siber Stuxnet, mencerminkan strategi Israel dan sekutu-sekutunya untuk menggunakan berbagai metode untuk mencegah Iran mencapai kemampuan nuklir yang penuh. Serangan ini menyoroti kompleksitas dan risiko yang terkait dengan perang modern, di mana ancaman tidak hanya datang dari aksi militer konvensional, tetapi juga dari operasi intelijen yang canggih dan perang siber yang tidak kasat mata. Ketegangan antara Iran dan Israel memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah. Konflik ini memperburuk dinamika geopolitik di wilayah tersebut, menciptakan aliansi dan permusuhan yang kompleks di antara negara-negara di kawasan. Iran, dengan dukungannya terhadap kelompok militan seperti Hezbollah di Lebanon dan Hamas di Gaza, menambah ketidakstabilan dan meningkatkan risiko konflik militer di berbagai negara. Di sisi lain, Israel, yang merasa terancam oleh ambisi nuklir dan ekspansi pengaruh Iran, sering melakukan serangan udara terhadap fasilitas Iran dan proksi-proksinya di Suriah dan tempat lain. Konflik ini juga memperkuat pembentukan poros-poros kekuatan yang saling bertentangan di Timur Tengah, dengan Iran berusaha mengonsolidasikan kekuasaannya melalui dukungan terhadap aktor non-negara, sementara negara-negara lain seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab berupaya melawan pengaruh Iran dengan memperkuat hubungan mereka dengan Amerika Serikat dan Israel. Ketegangan ini memperburuk konflik sektarian antara Sunni dan Syiah yang telah menjadi sumber ketidakstabilan tambahan di kawasan dan menyebabkan krisis kemanusiaan di negara-negara seperti Yaman dan Suriah. Di tengah ketegangan ini, reaksi negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, UAE, dan Bahrain telah mengalami perubahan signifikan. Tradisionalnya, negara-negara ini adalah musuh Israel dan pendukung kuat Palestina. Namun, ancaman yang dirasakan dari Iran telah mendorong perubahan strategis dalam kebijakan luar negeri mereka. Negara-negara Teluk semakin melihat Israel sebagai mitra strategis potensial dalam melawan pengaruh Iran di kawasan. Ini tercermin dalam Perjanjian Abraham yang ditandatangani pada tahun 2020, yang menormalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan beberapa negara Arab, termasuk UAE, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Perjanjian ini menandai perubahan besar dalam hubungan Israel dengan dunia Arab dan membuka pintu untuk kerjasama di berbagai bidang seperti ekonomi, teknologi, dan keamanan. Bagi negara-negara Teluk, normalisasi ini menawarkan peluang untuk mendapatkan keuntungan dari teknologi dan inovasi Israel serta memperkuat aliansi geopolitik melawan Iran. Perjanjian Abraham juga membawa dampak signifikan bagi Palestina, yang merasa dikhianati oleh langkah negara-negara Arab yang menjalin hubungan dengan Israel tanpa menyelesaikan masalah Palestina. Ini memicu ketegangan lebih lanjut dalam politik internal Palestina dan di antara negara-negara Arab yang berbeda pandangan mengenai pendekatan terbaik terhadap konflik Israel-Palestina. Secara keseluruhan, ketegangan antara Iran dan Israel tidak hanya mempengaruhi hubungan bilateral mereka, tetapi juga membawa dampak luas terhadap stabilitas politik dan keamanan di Timur Tengah. Aliansi baru yang terbentuk melalui Perjanjian Abraham menandakan perubahan dinamika geopolitik yang signifikan, dengan implikasi jangka panjang bagi konflik dan kerjasama di kawasan tersebut.